up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Good morning. Nah, ini akhirnya GT-nya Pak Rois dari Surabaya udah jadi. Sementara kita selesaiin dulu karena mau buat liburan di weekend ini. Jadi akhirnya ini udah kepasang ban 37-nya. Kalau GT atau GL GT Gladiator itu pasang ban 37 itu sebenarnya problem nggak problem. Kenapa bedanya dengan GL? Kalau udah generasi GT atau GL itu kalibrate-nya ECU itu beda. Jadi begitu diganti ban gede sebenarnya nggak perlu ganti prokal modul gitu loh. Cuma ada cumanya, karena ini teknologinya sudah 9 speed gearbox-nya, itu hanya beberapa yang harus dibenerin. Contohnya satu, final gear harus ganti. Terus ada alat kalibrasi. Yang kita install adalah rough country calibration supaya si gearbox itu pindah giginya di RPM yang benar gitu loh, setelah pasang ban 37 ini. Jadi memang ada hal-hal yang bisa dijalanin, tapi ada yang lebih benar gitu jalaninya. Salah satunya adalah ganti final gear dan kalibrasi sistemnya dia, supaya si ECU itu membaca bahwa ini sudah diganti ban 37, sudah diganti final gear 488 gitu. Nah, itulah yang harus dikerjain pemilik GL atau GT. Karena dia teknologinya 9 speed, itu kadang-kadang walaupun diganti gede nggak kerasa, kok rasanya pada wae kok. Sebenarnya enggak. Sebenarnya ada yang problem gitu loh dari sistem itu. Jadi mobil tidak bekerja seperti normalnya. Makanya di Amerika disiapin beberapa part untuk menyesuaikan dari modifikasi kita. Kalau ngomong modifikasinya, mobilnya keren banget. Kalau GT ini dimodifikasi dikit aja udah bener. Kayak ini pasang ban BFG AT, velg fuel, terus suspension kitnya agak istimewa karena shock breakernya pakai fork yang factory series. Factory series itu two-way suspension, ada high speed compress, ada low speed compress. Itu membuat mobil ini bisa di setup mobilnya empuk tapi tidak limbung. Jadi saat nggak bawa muatan, mobilnya itu bisa enak, bisa empuk gitu loh, bisa nyaman kayak mobil SUV biasa gitu. Tapi begitu dikasih muatan buat kenceng juga mobilnya tidak goyang. Itu teknologinya dari two-way suspension. Nah, setupnya memang agak rumit karena ada high speed compress, ada low speed compress. Cuman nggak masalah. Nah, ini pernya dari Teraflex itu sebenarnya per ini liftnya 3,5 in. Tapi problemnya adalah per ini sebenarnya untuk load spring itu sekitar 150 kilo. Jadi harusnya paling nyaman di saat dipasang bumper depan belakang besi sama winch depan. Nah, itu akan lebih pas dengan load springnya yang terpasang. Terus kitnya juga ada link stabilizer, ada armnya sudah ganti, udah dibawain dari kitnya. Armnya pakai Evo. Ini arm setnya ini tujuannya untuk membuat casternya depan ini balik ke 67 derajat lagi. Jadi geometrinya tidak berubah gitu loh dari standarnya. Makanya mobilnya handlingnya walaupun diganti ban gede, handlingnya tetap seperti mobil standarnya yang pakai ban kecil gitu. Itu penting banget armnya. Ini arm bawah aja yang diganti, yang belakang juga arm bawah. Kalau yang belakang lebih fungsionalnya untuk sudutnya kopel biar tidak geser, dan dia travelnya kan lebih panjang suspensinya setelah diganti lift kit ini. Saat travel suspensi maksimal atau waktu travel off-road gitu, itu sudut kopelnya belakang itu tidak problem gitu loh. Nah, penting banget juga kit itu tidak hanya ganjel per atau ganti per aja, tapi ada yang disesuaikan sesuai dengan teknologinya. Jadi misal ini sudah di lift,
gitu kan travelnya otomatis panjang. Jadi beberapa bagian yang harus disesuaikan. Salah satunya adalah arm. Arm itu harus di set juga. Karena armnya adjustable, jadi harus di set sesuai dengan fungsinya gitu loh. Jadi harus itu. Terus shock breaker steer juga harus ganti karena begitu ganti ban gede, shock breaker steer standar udah nggak support. Makanya shock breaker steernya diganti pakai Falcon yang Nexus. Nexus itu sama sih teknologinya sama Fox sama King Shock, cuman ada kliknya hard, soft, medium gitu. Jadi kalau kita pengen dalam kota, setirnya pengen enteng, dibikin soft. Tapi luar kota pengen agak berat, dibikin medium atau dibikin hard gitu. Jadi nyetirnya nggak capek dan mobilnya stabil banget. Terus yang keren lagi dari mobil ini adalah kaca-nya, lampunya. Gila, ini lampu mahal banget. Tapi ya begitu dipasang di Gladiator cakep banget. Ini kaca ini berapa ya, harganya mahal banget lah pokoknya ini salah satu lampu yang paling mahal gitu. Tapi bukan mahalnya, tapi keren dan intensity sinarnya itu atau lumensnya itu tinggi gitu. Jadi ini cocok banget dipakai di JL ataupun JT gitu. Terus ada lampu kuning, lampu kabut dari Pia LP530 itu juga oke. Terus ini kontrolernya kita tidak mau pakai controller standarnya JL atau JT ini, tapi kita pasang assembly suite tersendiri. Jadi ada panel tersendiri. Kenapa kok pasang panel tersendiri? Karena ampere dari lampu ini gede. Supaya aman, supaya safety, kita pasang satu kompartemen sistem lagi sendiri di luar mobil. Jadi aman untuk mobil. Dan kompartemen sistem assembly suite ini ada 8 channel. Suatu saat ke depan pengen masang lagi inverter, lampu atau part-part elektronik yang lain bisa diambilkan dari situ gitu. Terus tambahan satu lagi, begitu GL yang tipe Gladiator itu full stepnya itu ini bawaannya. Jadi ini sebenarnya set protector untuk kalau di Amerika dipakai untuk rock rolling. Jadi dia bukan full step. Makanya kalau di Indonesia kan nggak ada rock rolling, dipakainya harian. Makanya ditambah full step, pakai AMP electric full step yang ekstrim, yang motornya ada 4. Ada 2 macam AMP electric full step, satunya yang biasa, yang satunya ekstrim. Ini 4K yang biasa itu yang punya Mas Yohan. Nah, ini kuat banget. Ini nahan benturan kuat dan saat naik itu enak. Ini jurus biar tidak dimarahin istri sebenarnya. Nah, ini sebenarnya punyanya GL karena JT belum bikin. GL setir kiri, tapi dipasang di sini pasang aja gampang. Sistemnya juga gampang, sama dengan kita masang di GL juga. Jadi maintenance-nya juga gampang gitu. Dan ini electric full step terbaik lah menurut saya AMP itu gitu. Selain rapi juga kuat banget. Nah, ada macam-macam teknologi shock breaker yang untuk Gladiator ini. Ada beberapa teknologi, tapi yang menurut saya salah satu yang sultan, yang the best, yang teknologinya tinggi adalah Vogue Factory Series ini. Selain keren banget, bodinya juga gede, 2,5 in, dia punya teknologi high speed compress sama low speed compress ini. Nah, ini nyetingnya gimana? Nyetingnya adalah kalau kamu pengen empuk di saat mobilnya pelan-pelan, empuk gitu, low speed compressnya dikurangin. Nah, tapi kalau di saat mobilnya empuk tapi pengen waktu ngebut, waktu ngerem mobilnya tidak dive, tidak nunduk depan, terus ada lubang, tidak bottoming dan lain-lain, high speed compressnya dimainin, diplusin gitu. Jadi kalau mobilnya ini aku sukanya low speed compress tak kurangin, high speednya agak diplusin gitu, supaya mobilnya di saat kena polisi tidur, di saat pelan-pelan di dalam kota itu empuk, masih empuk. Tapi buat ngebut di tol, buat kencang kena lubang atau off-road, agak light off-road gitu, jalan-jalan berlubang dikencengin gitu, dia high speed compressnya main gitu loh, nahan mobilnya tidak goyang-goyang gitu. Cuman memang sebenarnya ini belum fine tuning, karena fine tuningnya setelah pernya itu mendapat load 150 kilo. Jadi mungkin bumper depan, winch, bumper belakang, ya itu baru cocok. Itu kita bisa tuning lagi shocknya maksimum gitu. Kalau kondisi sekarang ya agak kelewatan keras, kira-kira 20% lah dari ini. Jadi sebenarnya eman-eman gitu loh. Pasnya di saat ini mobil nanti dipasang bumper sama winch itu akan pas banget gitu dengan teknologi shocknya dan per yang dibeli. Sebenarnya ada per yang lebih empuk dari ini, cuma ya udah terlanjur beli ini dan ini barang bagus gitu loh.
Dan nanti JT kalau nggak dipasang bumper dan winch kan kurang keren juga. Nanti mungkin ada winch 8274 di depan, ada lampu, terus tambah bumper besi. Nah, Pak Rois ini bukan orang yang kemarin sore main Jeep, walaupun belum lama banget, tapi dia tahu gitu loh kebutuhan setup mobil. Salah satunya adalah di saat beliau ganti ban 37, beliau juga akan siapin ganti final gear yang sesuai. Makanya final gear kita ganti juga 488. Dengan tujuan apa? Tujuan satu, balik ke rasio standar. Di saat balik ke rasio standar, pasti perpindahan gigi ECU di gearbox itu bilang gigi 1, gigi 2 sampai gigi 9 itu di kondisi yang pas atau yang presisi gitu. Nah, setelah ganti final gear pastinya dikalibrasi ulang pakai rough country. Ini rough country calibrate GL 1500 kalau nggak salah yang dipasang. Itu sudah cukup. Ada banyak merek juga, tapi ini yang cukup lah gitu. Terus karena sudah ganti final gear, mobil ini performanya balik lagi ke standarnya dan long term, dan sebenarnya lebih ke apa ya, kalau dipakai untuk nanjak-nanjak, dipakai untuk speed tinggi gitu, akan kerasa di saat mobil GL atau JT yang tidak ganti final gear. Dan kalau tidak ganti final gear, ibaratnya kita apa ya, gearbox itu bekerja lebih keras, karena aslinya gearbox itu di setup untuk ban 31, tiba-tiba ban 37, jadi berat banget. Nah, karena dikalibrasi oleh final gear dan ECU, itu jadi normal lagi. Nah, itulah kira-kira.